beberapa perusahaan ya terpaksa menaikkan harga jualnya. Kita mengalami inflasi di tengah daya beli yang turun. Ujungnya kan nanti stagflasi. Selama ini, kalian semua dibohongi soal inflasi. Definisi inflasi menurut gua itu adalah simply perampokan. Mencuri kemampuan kalian untuk membeli sebuah barang atau jasa. Di sekolah, kita diajari bahwa inflasi adalah peningkatan harga secara umum dan terus-menerus. Kita diajarkan juga bahwa inflasi adalah hal yang wajar dan menstimulasi ekonomi. Iya, saya pikir memang kelas menengah ini kalau saya anggap adalah merupakan mesin utama perekonomian satu negara. Jadi kalau kelas menengahnya itu terpuruk, benar-benar kita harus hati-hati. Kelas menengah akan hilang. Kita hidup di mana di dunia percepatan teknologi itu sangat amat cepat, di mana orang yang tidak dapat beradaptasi itu pasti akan ditinggal. Di sini gue pengen jelasin paling sederhana itu adalah polarisasi ekonomi yang akan terjadi. Kita seringkali terlena dengan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, tanpa sadar bahwa ada ancaman serius yang mengintai kesejahteraan kita. Ancaman itu bernama inflasi. Kita sering mendengar istilah kelas menengah. Mereka adalah tulang punggung ekonomi negara. Namun, tahukah Anda bahwa kelas menengah ini begitu rentan terhadap dampak inflasi? Mengapa kelas menengah begitu rentan? Asumsi positif yang terlalu optimis seringkali membuat kita lengah. Kita berpikir bahwa tekanan ekonomi akibat inflasi akan memaksa semua orang untuk menjadi lebih hemat. Nyatanya tidak selalu demikian. Kebiasaan konsumtif yang sudah mendarah daging sulit diubah begitu saja. Kita sering mengabaikan faktor psikologis. Stres dan kecemasan yang timbul akibat inflasi tidak hanya mengganggu kesehatan mental, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial. Kita cenderung melakukan generalisasi yang berlebihan. Kelas menengah bukanlah kelompok yang homogen. Ada perbedaan yang signifikan antara mereka yang berada di batas atas dan bawah kelas menengah. Dampak inflasi pun akan sangat berbeda bagi masing-masing individu. Selamat datang di My Voice Sentinel. Saya Yuda Pamungkas. Akan membawa ke perpustakaan abadi. Pernahkah Anda membayangkan ekonomi kita seperti sebuah kapal besar yang sedang berlayar di lautan lepas? Setiap penumpang di kapal itu adalah kita, warga negara. Nah, kapten kapal yang bijaksana ini bisa kita sebut sebagai John Maynard Keynes. Beliau mengajarkan kita bahwa saat kapal kita diterjang badai ekonomi, seperti inflasi atau resesi, kita butuh nahoda yang tangguh, yaitu pemerintah, untuk mengambil tindakan cepat. Bayangkan, setiap kali kita memutar kemudi kapal sedikit saja, dampaknya bisa sangat besar pada arah perjalanan kapal. Ini yang disebut dengan efek berganda atau multiplier effect. Jadi, kebijakan pemerintah yang tepat bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam ekonomi kita. Nah, pernahkah Anda perhatikan di kapal pesiar, penumpang kelas 1 biasanya berada di dek atas dengan fasilitas yang lebih mewah, sementara penumpang kelas ekonomi berada di dek bawah? Simon Kuznets mengamati hal serupa dalam ekonomi. Beliau menemukan bahwa semakin cepat ekonomi kita tumbuh, jarak antara si kaya dan si miskin cenderung semakin melebar. Ini seperti kurva yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Lalu, mengapa kita sering merasa lebih sedih ketika kehilangan uang daripada senang ketika mendapatkan uang? Daniel Kahneman dan Amos Tversky punya jawabannya. Mereka mengatakan bahwa kita manusia cenderung menghindari kerugian daripada mengejar keuntungan. Ini seperti penumpang kapal yang lebih takut kehilangan barang bawaannya daripada senang mendapatkan barang baru. Max Weber juga punya pandangan menarik. Beliau melihat masyarakat kita seperti sebuah kapal dengan berbagai kelas penumpang. Setiap kelas punya privilege dan tantangannya masing-masing. Inflasi bisa membuat posisi beberapa penumpang semakin kuat, sementara yang lain malah semakin terjepit. Sekarang bayangkan gelombang besar yang menerpa kapal kita. Itulah yang disebut dengan siklus bisnis. Saat ekonomi sedang naik, kita seperti sedang menaiki gelombang, tapi saat turun, kita akan merasakan guncangan.
kelas menengah yang memiliki aset seperti rumah atau saham akan sangat merasakan dampaknya. Lalu bagaimana kita sebagai penumpang mengatur keuangan kita? Ini seperti kita membuat peta perjalanan atau portofolio investasi. Namun, inflasi bisa mengubah peta ini sehingga kita harus sering-sering mengecek dan menyesuaikannya. Pernahkah Anda merasakan bagaimana harga-harga barang dan jasa terus merangkak naik? Fenomena ini yang kita kenal sebagai inflasi bukan sekadar angka-angka dalam laporan ekonomi. Inflasi adalah badai yang mengancam stabilitas ekonomi kita, terutama bagi kelompok masyarakat yang kita sebut sebagai kelas menengah. Mengapa kelas menengah begitu rentan terhadap badai inflasi ini? Bayangkan ekonomi kita seperti sebuah kapal besar. Kelas menengah adalah penumpang utama di kapal ini. Mereka adalah tulang punggung perekonomian, mesin penggerak konsumsi. Namun saat badai inflasi menerpa, kelas menengah seringkali menjadi korban pertama. Mengapa demikian? Ketidakpastian yang menggerogoti. Inflasi menciptakan ketidakpastian yang tinggi. Harga barang yang terus naik membuat perencanaan keuangan menjadi sulit. Hari ini kita bisa membeli sekantong beras dengan harga tertentu, besok harganya sudah berbeda. Ini membuat kita merasa tidak aman dan khawatir tentang masa depan. Beban hidup yang semakin berat. Bayangkan Anda adalah seorang penumpang kapal yang harus membayar tiket yang semakin mahal setiap tahun, sementara gaji Anda tetap atau bahkan menurun. Ini adalah gambaran nyata yang dialami banyak orang di kelas menengah ketika inflasi merajalela. Mimpi yang tertunda. Inflasi bisa menghambat kita untuk mencapai tujuan finansial, misalnya membeli rumah atau menyekolahkan anak menjadi lebih sulit. Ini tentu saja sangat frustasi. Lalu apa yang membuat kelas menengah begitu rentan? Kebiasaan konsumtif. Kita sering terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Ketika harga naik, kita cenderung mempertahankan gaya hidup itu dengan cara mengencangkan ikat pinggang di sektor lain. Misalnya mengurangi tabungan atau menunda pembayaran utang. Kurangnya literasi keuangan. Banyak di antara kita yang kurang memahami tentang keuangan dan investasi. Akibatnya, kita sulit mengambil keputusan finansial yang tepat saat menghadapi inflasi. Ketimpangan yang melebar. Inflasi seringkali memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Orang kaya dengan aset yang banyak cenderung lebih mudah mengatasi inflasi, sementara kelas menengah harus berjuang lebih keras. Inflasi memang seperti badai yang mengguncang ekonomi kita, terutama bagi kelas menengah. Namun, kita tidak perlu panik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini. 1. Tingkatkan literasi keuangan. Pelajari dasar-dasar keuangan. Memahami konsep seperti inflasi, bunga, investasi, dan asuransi akan membantu kita membuat keputusan finansial yang lebih bijak. Manfaatkan sumber daya yang ada. Banyak buku, artikel, dan kursus online yang bisa kita akses secara gratis. Konsultasikan dengan ahli. Jika ragu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan. 2. Atur keuangan dengan bijak. Buat anggaran. Dengan membuat anggaran, kita bisa melacak pengeluaran dan menemukan area di mana kita bisa berhemat. Cari alternatif yang lebih murah. Bandingkan harga sebelum membeli, manfaatkan diskon, dan beli barang dalam jumlah besar jika memungkinkan. Tingkatkan pendapatan, cari peluang untuk menambah penghasilan, misalnya dengan bekerja sampingan atau mengembangkan keterampilan baru. 3. Lindungi aset. Diversifikasi investasi. Jangan hanya bergantung pada satu jenis investasi. Sebarkan investasi Anda untuk mengurangi risiko. Lindungi diri dari utang.
Hindari utang yang berlebihan, terutama utang dengan bunga tinggi. Asuransikan aset berharga, lindungi rumah, kendaraan, dan aset berharga lainnya dari risiko kerugian. 4. Berinvestasi. Mulai berinvestasi sedini mungkin. Investasi jangka panjang bisa membantu uang kita tumbuh lebih cepat dari inflasi. Pilih investasi yang sesuai dengan profil risiko. Jangan takut untuk berkonsultasi dengan ahli investasi. 5. Berkomunitas. Bergabung dengan komunitas keuangan. Bergabung dengan komunitas online atau offline bisa membantu kita berbagi informasi dan pengalaman dengan orang lain. Dukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Suara kita bisa membuat perubahan. Mari bersama-sama mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang melindungi kelas menengah. Peran pemerintah. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatasi dampak inflasi. Beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah antara lain: mengendalikan inflasi. Melalui kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah bisa berusaha menjaga stabilitas harga. Memberikan bantuan sosial. Pemerintah bisa memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh inflasi, seperti memberikan subsidi atau bantuan tunai. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, masyarakat akan memiliki keterampilan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan ekonomi. Menurut kamu, bagaimana kita bisa menangani anggapan bahwa kelas menengah sangat rentan terhadap inflasi? Atau mungkin, apakah ini hanya sebuah kesalahpahaman?